pengundian putaran ketiga Piala FA Emirates selalu menjadi momen yang menarik dalam kalender, karena Manchester United bergabung dengan kompetisi yang mereka menangkan dengan sangat gemilang musim lalu. The Reds mengalahkan Manchester City 2-1 pada kesempatan yang tak terlupakan di Wembley Mei lalu, dan akan segera mengetahui lawannya untuk tanggal tahun baru. Old Trafford adalah tempat pengundian Senin malam pukul 7. Mantan penyerang The Red Devils, Mark Hughes dan Dion Dublin, pencetak gol pertama MU di Liga Primer dan pemenang Liga Primer, akan memilih bola, dengan Kelly Somers menjadi presenter untuk acara langsung di BBC Two. 44 tim dari Liga Primer dan Championship bergabung, dengan 20 tim yang telah maju ke babak ini, dan pertandingan akan dimainkan sekitar akhir pekan tanggal 11 hingga 12 Januari. Tim asuhan Ruben Amorim mendapat bola nomor 23, dengan pelatih kepala baru akan penuh semangat menantikan pertandingan pembukaannya di turnamen terkenal di dunia tersebut. Mentalitas pemain MU selepas Sir Alex Ferguson memang sangat mengkhawatirkan. Wayne Rooney mengeluhkan kelakuan dua intang U, Pogba dan Jesse Lingard, yang tidak profesional. Setelah si biang onar Paul Pogba membuat keributan dengan Jose Mourinho, Jadon Sancho membuat sensasi bertikai secara terbuka dengan Erik ten Hag. Mereka berdua hanya segelintir pemain yang diketahui media memiliki disiplin profesional yang rendah. Rooney selaku kapten MU saat itu mapai berkata penuh frustasi, "Bukan hanya mereka berdua, akan ada sekelompok besar orang yang menatapku sinis. Seperti aku aneh jika aku mengatakan sesuatu." Masih banyak pemain muda MU yang sangat berbakat, tetapi meredup akibat sikap buruk mereka. Salah satunya Anthony Martial. Rekan setim Rooney, Phil Jones, mengklaim bahwa Martial selalu terlambat untuk latihan dan rapat tim di Manchester United, dan tampaknya mantan rekan setimnya itu tidak terlalu terganggu dengan akibatnya. Meski dihukum denda yang signifikan, Jones mengungkapkan bahwa denda tidak terlalu mengganggu Martial yang seolah tak menyesal. Bruno Fernandes digantikan pada babak kedua saat Manchester United menang 4-0 atas Everton di kandang sendiri, dengan kapten setan merah itu tampaknya mengalami cedera pergelangan kaki. Kapten MU berusia 30 tahun, memberikan assist untuk 2 gol pertama United pada hari Minggu, sebelum digantikan pada menit ke-66. Pemain asal Portugal itu kemudian terlihat mengenakan kompres es di pergelangan kaki kirinya, sebelum berjalan di lorong setelah peluit akhir pertandingan hanya mengenakan 1 sepatu bot. Manajer baru Ruben Amorim berharap cedera Fernandes tidak serius, dengan 2 pemain inti mendapat skorsing untuk pertandingan melawan Arsenal. Gelandang Kobbie Mainoo dan bek tengah Lisandro Martinez masing-masing menerima kartu kuning kelima mereka musim ini saat melawan Everton, yang mengakibatkan skorsing 1 pertandingan. Manchester United sekarang kemungkinan tidak akan diperkuat kapten Bruno Fernandes pada laga tandang hari Rabu ke Arsenal. Ketidakhadiran mereka membuat Amorim terpaksa melakukan setidaknya 2 perubahan saat United bertandang ke Emirates dan akan menjadi 3 jika Fernandes tidak hadir. Pemain berusia 30 tahun itu secara mengejutkan hanya absen 1 pertandingan karena cedera sejak bergabung dengan United pada Januari 2020. Mason Mount masuk pada menit-menit terakhir dan jika Fernandes absen, mantan pemain Chelsea itu bisa masuk ke posisinya. Setan Merah belum pernah mengalahkan Arsenal di laga tandang. Sejak pula Gunnar Solskjaer memberi kemenangan di putaran keempat Piala FA pada Januari 2019. Joshua Zirkzee berterima kasih kepada rekan setimnya di Manchester United karena telah membantunya setelah ia mengakhiri paceklik golnya dalam 18 pertandingan. Zirkzee mencetak 2 gol dalam kemenangan telak United 4-0 atas Everton di Liga Primer, setelah terakhir kali mencetak gol untuk klub tersebut pada debutnya melawan Fulham pada 16 Agustus. Zirkzee yakin turbulensi yang dialami United dalam beberapa bulan pertama musim ini
telah menumbuhkan hubungan yang lebih dekat di ruang ganti setelah pergantian pelatih kepala. Masa-masa sulit menciptakan orang-orang yang kuat dan orang-orang yang kuat menjalin ikatan. Zirkzee bersyukur memiliki beberapa rekan setim yang hebat, yang selalu membuatnya bersemangat saat dirinya tidak bersemangat. Amorim lebih menyukai penyerang yang tetap berada di posisi tinggi di lapangan, tetapi pemain asal Belanda itu dengan tenang mencetak kedua golnya dari dalam area penalti. Zirkzee berkata ia hanya mencoba melakukan apa yang Amorim minta dan harapkan. Amat membuat kedua gol Zirkzee terjadi melalui tekanan yang memaksa kesalahan dari Jarrad Brandtwaite di babak pertama dan James Tarkowski di babak kedua. Pemain sayap itu mengoper bola kepada Zirkzee untuk melengkapi skor pada menit ke-64. Zirkzee menjelaskan tentang pemahamannya dengan Amat. Menurutnya, dengan Amat, sangat mudah untuk bermain tetapi sama dengan semua pemain lain dalam tim. Di era baru, tampaknya United akan mengerahkan segala cara untuk kembali ke masa kejayaan. Hal ini terlihat jelas baru-baru ini ketika, meskipun Rasmus Højlund mencetak gol dan membantu kemenangan 3-2 atas Bodo Glimt di Liga Eropa, Amorim tetap bersikeras bahwa masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam penampilannya. Penampilan terbaru dari tekad yang kuat ini muncul setelah Bruno Fernandes, yang sedang dirawat dengan kompres es di bangku cadangan, memberikan nasihat kepada Amad Diallo selama perayaan kemenangan. Bagi sang kapten, kemenangan itu tidaklah cukup. Seperti manajernya, Fernandes memperlakukan momen itu sebagai kesempatan untuk membangun, bukan untuk beristirahat, yang merupakan perwujudan upaya United untuk mencapai keunggulan. Pasar mulai bergerak dan semakin banyak kebisingan kontak antara klub, agensi, agen, dan pelatih. Tidak hanya dengan pandangan ke jendela transfer musim dingin, tetapi juga sudah memikirkan musim panas 2025. Salah satu operasi yang paling banyak ditayangkan dan bersikeras berulang adalah kemungkinan Trent Alexander-Arnold mendarat di Real Madrid, baik segera atau di musim panas ketika kontraknya berakhir. Dia bukan satu-satunya pemain yang diikuti Los Blancos untuk memperkuat sayap kanan mereka. El Real juga menunjukkan minat pada bek kanan Manchester United, Diogo Dalot dari Portugal. Dan tanggapannya keras, untuk mengeluarkan pemain Portugal dari Old Trafford, mereka harus menyiapkan lebih dari 50 juta euro. Dalot, pada usia 25 tahun, memiliki lebih dari 175 pertandingan untuk Manchester United dan dipilih oleh rekan satu timnya sendiri sebagai pemain terbaik klub pada 2023-2024. Masalahnya adalah, seperti biasa pada pemain jenis ini, pada harga. Dia tiba di Manchester pada usia 19 tahun seharga 22 juta euro. Dan klubnya menganggap kesepakatan apapun yang turun di bawah 2 kali lipat jumlah itu rumit. Bagaimanapun, opsi utama Real Madrid masih Alexander-Arnold, yang akan tiba didukung oleh temannya Jude Bellingham.